Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya. Matikan, nanti nggak bisa. Kalau lagu nggak bisa nanti diposting, mati. Halo. Ketemu lagi live dengan saya. Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu di Growing with Digital Networker sama Indra Jaya Purba. Ya. Nirwana sore Bang hadir, Noval hadir. Wah, live lagi ya Bang Indra. Iya kan tadi ini kan regular kita. Nah, itu dia tuh. Tadi kan khusus bagi Anda yang sudah bergabung di e-course Digital Networker. Selamat sore. Iya kan di live 2 kali hari ini. Iya, tadi kan khusus untuk member. Ini khusus buat umum. Jadi siapa aja bisa belajar. Nur Salim, sorry coach. Andi Maradika hadir. Jangan lupa, seperti biasa, kasih namanya dan kotanya dari mana. Seperti biasa, masakan kesukaan. Masakan tradisi dari kampung halamannya, dari daerahnya. Dan jangan lupa di-share ya. Hari ini seru juga nih topiknya nih. Jember hadir, Umi. Waduh, Umi belum sehat ya? Semoga cepat sembuh ya Umi ya. Siswanto hadir lagi. Adi, Assalamualaikum Tasikmalaya. Oke. Oh, ini Pak Fritz. Ya, sambil menunggu yang lain dulu. Laurentius Dwi, Elis Hadis Cipto. Selamat sore Pak Indra, selamat sore semua. Mantap nih. Boyolali hadir, Pak Darsum hadir. Benar lagi nih. Kok hilang komennya? Saya nggak bisa baca. Mana komennya tadi? Gila, dia punya kantor. Ya. Halo? Kok komennya hilang ya? Oh, ini. Mana tadi? Coba di komen lagi teman-teman, saya nggak kelihatan lagi ya. Mana ya? Halo. Bentar. Tolong di komen dong. Kok nggak kelihatan nih? Mana komennya di sini ya? Halo. Komennya mana sih? Kok nggak kelihatan sih? Ini. Komennya kok nggak kelihatan di sini? Nggak kelihatan loh. Oh, ini. Boyolali hadir. Bu Ketut. Wah, Bu Ketut udah lama nggak hadir nih. Pak Darsum, selamat sore semua. Oke, terlihat coach ya. Di hari ini kita agak lebih santai tapi serius ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap
share ya, seperti biasa share. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini adalah program reguler dari saya, yaitu Growing with Digital Networker. Sekarang masuk ke dalam part ke-10 ya. Bagi Anda sekali lagi yang ingin mengetahui, yang ingin lihat rekaman, itu part 1 sampai part 9 ada di YouTube channel saya, Indra Jaya Purba. Oke, jadi supaya Anda lebih tahu dan bisa belajar dan diulang-ulang, dan di situ banyak sekali materi-materi yang bagus yang bisa Anda jadikan buat pelajaran dan bisa Anda terapkan bagi Anda belajar dan juga bagi tim Anda, terutama teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai network marketer. Dan juga bagi Anda juga teman-teman di Facebook saya yang tidak berprofesi sebagai network marketer, live ini bisa menambah wawasan Anda. Paling tidak ketika Anda ketemu dengan orang-orang yang sedang menawarkan satu bisnis kepada Anda tahu jawabannya, ada pengetahuan lah, ada knowledge gitu loh. Karena knowledge is everything. Rika Sinergi Lampung hadir ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk di-share. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk di-share. Kenapa? Karena campaign-nya kita, visinya kita adalah sesuatu yang baik itu, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat itu harus kita share ya, harus kita share. Oke. Nah, topiknya kali ini yang akan saya bahas adalah sering sekali kita tanpa sadar ketemu orang di lapangan ya, ketika Anda sedang prospek atau sedang berbisnis. Orang sering bilang alasan yang sangat klasik, yaitu dia selalu bilang, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa cari orang, saya nggak punya teman. Nah itu saya pernah posting juga ya, saya pernah posting, tetapi saya belum pernah bahas secara mendalam. Mungkin hal ini banyak juga yang sering Anda alamin, sering ketemu dengan hal-hal tersebut, tetapi mungkin belum pernah dibahas secara mendetail. Nah, kali ini saya akan membahas dengan Anda. Tentunya kita akan lihat dari dua sisi. Nanti kita lihat baik dari sisi si orangnya, si yang mengatakan tersebut, dan dari sisi Anda yang mendengarkan, karena itu penting ya. Oke, gua hadir, Irfan Dahlan, Yuli Mamax Aurel, Al-Komari ya, Anik Syahrani, Lahat hadir. Wah, Bogor hadir, Gorontalo juga hadir, gua hadir. Syifa hadir juga. Oke guys, ini saya lagi pengen banget makanan-makanan pedas. Siapa teman-teman yang diantara Anda makanannya, tradisinya di daerahnya itu pedas? Yang pedas. Saya suka banget makanan pedas. Dan kalau live kali ini sore gini enak banget loh. Kediri hadir, Siva Kediri. Oke. Ya. Sekali lagi ya, saya ingatkan bagian yang baru hadir ya. Siapa yang daripada Anda yang pernah ngalamin hal sesuai dengan topik yang akan saya bawakan nanti. Yang dia bilang, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa cari orang, saya nggak punya teman. Itu aja alasan kan. Ketemu orang, alasannya seperti itu. Dan banyak lagi yang seperti itu. Pertanyaannya, why? Kenapa seperti itu? Kenapa orang berkata seperti itu? Pernah nggak terpikir sama Anda? Yang pernah ngalamin hal tersebut, kasih tolong komen. Pernah, atau kalau nggak pernah gitu. Ya, Citra Raya Tangerang. Oh, Pak Darsum Tangerang. Bu Yanis bilang sering. Pernah. Pak Siswanto bilang sering banget bang. Iya, sering banget. Nah, pertanyaan sekarang, kalau sering, kira-kira apa respon daripada Anda ketika ada orang yang bilang, waduh, saya emang nggak bisa jualan, saya nggak bisa cari orang, saya nggak punya teman. I'm ready, Daddy. Oh iya, sebentar ya sayangnya, di live dulu, habis itu jalan-jalan. Udah cantik sekali. Absen dulu OTD. OTD, Elishep. Asinan Bogor coach, oke. Dia mau jalan-jalan katanya, tapi dia di live dulu. Ya, kita live dulu. Pernah.
Karena memang mayoritas orang pernah. Makanya tuh gini loh, di Growing with Digital Networker itu saya paling suka membawakan topik yang sering dialamin orang. Jadi nggak terlalu teoritis gitu loh, tidak terlalu teoritis, tapi orang ngalamin dan kadang-kadang bingung mau handling objectionnya bagaimana. Anda tahu how dia handling objection? Handling objection itu apa yang harus respon Anda, apa jawaban Anda ketika ada yang berkata seperti itu. Nah, secara umum ya, Siva bilang saya pikir karena tertutup tidak mau kita prospek. Wahyu Kurniawan Jogja hadir. Saya dengar dulu Bang apa yang dia sampaikan gitu loh. Ya betul. Responnya berarti banyak orang yang mau dengar dulu gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan kita bahas dari dua persepsi ya, dari dua perspektif. Baik dari si orang tersebut, kira-kira apa sih yang dipikirinya gitu loh. Dari situ dulu, baru nanti saya kasih tahu dari sisi networkernya apa pandangannya dan apa responnya dan bagaimana solusinya. Ingat selalu di part 1 sampai part 9 saya sudah berbicara bahwa kita ini adalah konsultan, ya kan? Kita ini adalah konsultan. Nah, kalau dari sisi orang yang berkata seperti itu, taruh dong sayang. Ya, kalau dari orang yang bilang seperti itu, sudah pasti kenapa dia bilang tidak mau jualan. Satu, dia tidak bisa bilang cari orang. Satu, dia tidak memahami apa yang akan dikerjakan. Itu dulu. Dia tidak memahami, itu dulu. Satu, ya. Dia tidak tahu nih. Jadi sebenarnya tidak tahu apa-apa dia nih. Oke? Tidak tahu tentang network marketing, tidak tahu tentang MLM, tidak tahu tentang asuransi. Itu dulu pertama. Yang kedua, dia biasanya begini bukan orang entrepreneurship. Dia tidak punya mental entrepreneur. Jadi memang terbiasa bekerja diberikan gaji. Ya, saya apalah istilahnya. Istilah ada yang bilang kuadran kanan, kuadran kiri, terserah. Tapi yang pasti orang ini biasa yang suka dengan security. Security itu rasa nyaman. Senang kerja, dapat duit. Atau yang ketiga, memang dia tidak interest dengan bisnis sama sekali. Ya. Ya, berarti satu dia tidak punya pengetahuan, yang kedua dia memang dia tidak bukan orang entrepreneurship, yang ketiga ya dia tidak memahamin kan. Nah, biasanya orang berkata seperti itu, yang pertama karena dia sudah ngeblok. Dia sudah blok. Bisa jadi karena tadi yang dibilang alergi dengan MLM. Karena dia sudah banyak mendengar informasi baik dari media, baik dengan orang-orang yang sudah dia dengar gagal, atau pokoknya dia paling sering mendengar kata orang. Mendengar kata orang. Katanya, atau bisa jadi kata temennya teman saya. Wah, itu parah lagi tuh. Sering juga orang bilang gitu. Nah, kata temannya teman aku, katanya atau gini, kata sepupu temannya aku lagi parah lagi, gitu loh. Katanya sepupu temannya aku, wah, berarti dia nggak pernah tahu sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa seperti itu, ya? Karena mereka itu nggak pernah ngalamin itu. Yang kedua juga, mungkin dia pernah gagal. Ya, gagal ini ya. Kalau nggak salah saya kemarin di live semalam ya, di live kemarin. Kalau Anda ingat, kalau nggak nonton di YouTube channel, saya bercerita tentang apa yang harus Anda miliki. Ya, Anda harus tahu itu bahwa banyak orang yang poser, kan Anda harus tahu kan, orang poser, ada amatir dan juga pro. Orang poser itu ketika dia gabung dalam satu bisnis network marketing, dia punya pikiran, dia nganggap ini seperti kayak lotre atau judi lah, ya. Dia jangan judi lah, lotre. Untung-untungan gitu loh. Untung-untungan artinya kenapa dia mau bergabung? Karena mungkin dalam pikirannya dia ada kenal beberapa orang yang pebisnis jaringan yang akan mungkin kalau dia ajak, dia bisa mendapatkan komisi dan jaringannya bertumbuh. Nah, itu yang di pikiran dia. Nah, faktanya
faktanya orang tersebut mayoritas orang yang dia pikirkan akan bergabung itu yang dia akan ajak tidak mau gabung. Berarti akhirnya mungkin 5-6 orang, 7 orang yang diajak. Dan akhirnya dia bilang, alah, gitu loh. Dan akhirnya dia bilang kecewa. Dan kecewa sampai akhirnya dia ngomong ke semua orang bahwa sebenarnya udahlah, yang gini-gini mah nggak bisa lagi dikerjain. Ya, saya mah udah pernah ngajak orang. Ya, produknya jelek lah, bisnisnya jelek lah, leadernya jelek lah, semua kan dia salahin orang. Ya. Jadi kalau Anda mau tahu sekali lagi balik ke tadi itu, kenapa orang punya pikiran dia bilang dia tidak pernah jualan? Satu, dia tidak punya knowledge sebenarnya. Yang kedua, memang dia udah block. Memang itu mental block, ya. Mental block ini memang, waduh, kalau ketemu mental block ini, kalau Anda ketemu sama mental block, udah gak ada obatnya lagi. Kita mau ngomong apa juga sama aja gitu loh. Ya, kalau menurut saya wasting time, karena dia sudah block. Kalau sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita kupas misalkan ya, dia bilang dia tidak punya teman. Kan sebenarnya kan orang bohong kalau tidak punya teman. Ya, nggak mungkin orang nggak punya teman kan gitu kan. Pasti ada, mau nggak punya teman pun kalau mau berusaha kan pasti bisa gitu loh. Tapi itu adalah alasan-alasan yang dia buat, di create hanya untuk bilang, gue nggak demen nih, nggak suka gitu loh, nggak interest. Nah itu sebenarnya sama juga kalau bilang nanti alasannya itu sebenarnya sama nilainya itu bilang, saya tanya suami atau tanya istri dulu, itu sama nilainya itu. Atau dia bilang saya nggak punya uang, itu sama nilainya. Itu hanya alasan-alasan yang dibuat hanya untuk bilang aku nggak tertarik gitu. Jadi apakah kita menyalahkan? Nah, sekarang kita balik nih. Ini makanya saya kasih tahu nih. Ini saya kasih saya buka di sini bukan berarti 100% mereka salah loh, bukan. Memang ada yang seperti begitu, paling banyak yang seperti begitu. Jember hadir coach, kebanyakan alergi pada MLM. Saya dengar dulu Bang apa yang dia sampaikan. Oke? Jadi nggak salah orang seperti begitu ya. Jadi kenapa sama sekali nggak salah. Jangan salahkan orang berpikiran seperti itu. Namanya dia trauma, nama MLM juga jelek, ya wajar aja orang berpikiran seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kalau dilihat dari sisinya kita, apa yang harus kita lakukan kalau ketemu orang seperti itu? Ya, balik ke dalam di part 1 ataupun sampai part 9, kemarin saya bilang, kita ini bukan coba untuk, makanya ini beda ya. Nah, kalau saya selama ini nggak mau berusaha untuk coba meyakinkan orang yang nggak mau. Sekali lagi ya, saya punya prinsip dari dulu, saya nggak mau lagi mencoba meyakinkan orang yang nggak mau. Saya nggak mau meyakinkan orang yang nggak mau. Clear. Karena saya menganggap berbisnis, network marketing, itu about passion. Mencari partner yang cocok, yang tepat. Jadi sebenarnya dari awal kita bisa hindarin orang-orang yang punya mindset seperti begitu, kalau kita dari awal sudah bisa filter siapa yang akan kita tanya, gitu loh. Siapa yang kita tanya. Nah biasanya karena tidak terjadi komunikasi atau komunikasi yang intens, makanya orang komunikasi yang intens dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tepat, makanya orang bilang, saya nggak bisa jualan, saya nggak punya duit, saya nggak bisa ngajak orang, saya tidak punya teman. Kenapa bisa sampai ke arah situ? Karena di awalnya ketika Anda komunikasi, Anda tidak berikan pertanyaan yang tepat. Contohnya seperti begini, ya. Saya sudah filter dari awal bahwa dari Facebook dulu, misalkan saya nggak kenal ya, misalkan cold market, saya sudah filter dulu orang ini. Orang ini kerjanya cuman posting tentang masalah keluarga, ya, berantem sama anak, berantem sama istri, pokoknya semua diposting di Facebook. Dan komen-komennya banyak saya lihat negatif. Nah artinya kalau saya udah lihat begitu, saya nggak akan maju lagi untuk mau berteman dengan dia ataupun nawarin dia bisnis. Tetapi let's say, pernah beberapa kejadian kemarin, saya ketemu orang yang memang dia tuh seorang karyawan bank, ya. Karyawan bank, kita komunikasi, ya, kita
eh, kita berkomunikasi, berinteraksi di Facebook, akhirnya kita di inbox ya, ngobrol panjang karena komunikasi kan, conversation. Saya gali dulu ya, dia pekerjaannya apa, terus apa hobi dia, dan dia langsung bilang dia pernah mengalami trauma berbisnis. Saya nggak langsung ngomongin bisnis MLM pada saat itu. Kenapa? Karena saya selalu ketika orang call prospek, yang saya buka itu adalah tentang entrepreneurship. Apakah dia pernah berbisnis, apakah dia pernah punya usaha, rumah makan kayak atau apa. Biasa saya tanya gitu, dan dia pernah bilang. Nah pada akhirnya setelah itu baru setelah saya lihat ada chemistry, sudah dia nyaman, sudah mulai open, sudah mulai terbuka, ngomongin tentang keluarganya, ngomongin tentang pekerjaannya, ngomongin tentang apa yang diinginkan dia, baru saya tanya, kalau kamu saat ini terbuka nggak untuk ngerjain bisnis, peluang bisnis baru atau peluang yang sering kerjakan? Artinya saya akan bertanya kepada dia. Dan biasanya cuma 2 jawaban, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, kan gitu kan. Nah dari sini sebenarnya kita sudah tahu, kalau dia bilang tidak, ya udah. Kalau udah bilang tidak, ya nggak apa-apa, kita berteman aja, kita jalin komunikasi terus menerus. Artinya kalau orang sudah bilang tidak akan sampai ke dalam pertanyaan, dalam pernyataan yang bilang saya nggak punya uang, saya nggak punya, nggak bisa rekrut, saya nggak bisa jualan. Itu tidak akan sampai ke pertanyaan itu. Coba Anda bayangkan kenapa Anda sampai ke pertanyaan itu. Karena belum ada conversation, belum ada percakapan, belum ada komunikasi di awal yang lebih spesifik, yang seperti saya contohkan tadi. Jadi artinya sales, closing, apapun itu yang ujungnya ada terjadi pembelian, itu berbicara tentang komunikasi, berbicara tentang conversation, percakapan. Either sekalipun orang menolak kita, bukan berarti kita tidak berkomunikasi dengan mereka kan. Gitu. Jadi Anda harus pahami di situ dulu cara berpikirnya. Jadi kalau dari sisi saya, kenapa orang bilang seperti itu? Karena satu, Anda belum menjalin komunikasi yang intens atau kepercakapan yang intens dengan orang tersebut. Anda langsung main tembak aja. Bertanya tentang menawarkan bisnis atau produk Anda, makanya dia langsung jawab begitu. Jadi Anda belum gali apa kebutuhan dia, apa needs dia, apakah memang dia betul-betul tertarik atau tidak, apakah dia terbuka atau tidak, kan itu. Jadi ini yang paling penting. Itu dari sisinya kita ya sebagai networker, tapi dari sisinya dia sudah ngeblok karena mungkin dia punya trauma, dia sudah tidak nyaman, atau dia tidak punya knowledge. Itu kan macam-macam alasan di belakang itu. Intinya dia tidak mau gitu loh. Jadi kalau Anda sebagai networker berusaha untuk memberikan iming-iming akan Anda kesuksesan, akan ada residual income, akan Anda dapat mobil, dapat rumah, untuk meyakinkan dia, berarti Anda sedang menjebak dia masuk ke dalam perangkap Anda, yang dimana dia bukan menjadi seorang yang pebisnis. Karena akan ketika dia gabung pun dia akan mengharapkan akan dapat support dari Anda. Ya untung-untungan, ya nggak apa-apa lah saya kerjain, siapa tahu nanti berhasil. Begitu, itu yang nanti prinsip dia gitu loh. Jadi bahasa kasarnya ya saya bilang, kalau orang seperti dia tinggalin aja. Nggak perlu. Algoritma new, bagaimana memposisikan diri sebagai konsultan, Coach? Mohon penjelasannya. Memposisikan diri sebagai konsultan itu ya sederhana kan? Anda menguasai bidang apa yang sedang Anda mau tawarkan. Anda kalau tidak menguasai, bagaimana Anda bisa jadi konsultan? Contoh seperti sekarang saya ini, saya kan menguasai apa yang saya kerjakan. Saya bisa jadi seorang konsultan. Misalkan Anda bertanya seperti gini, saya bisa kasih solusinya, bisa kasih jawabannya. Artinya itu dimulai dari apa? Personal development, upgrade diri, bayar harga. Anda harus menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Menguasai belum berarti dalam artian terlalu pintar banget, nggak usah terlalu expert, terlalu yang kayak misalkan langsung kayak, nggak usah. Yang penting Anda tahu apa yang Anda kerjakan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Anda tahu apa yang sedang Anda kerjakan? Nah itu dulu pertanyaannya. Apakah Anda tahu apa yang sedang Anda kerjakan? Industri yang sedang Anda kerjakan, apakah Anda tahu? Dan apakah Anda tahu apa yang akan apa goal Anda? Apakah Anda tahu short term goal Anda? Apakah Anda tahu middle goal Anda? Anda tahu long term goal Anda?
Apakah Anda tahu industri yang Anda kerjakan ini? Apakah Anda cuma ikut-ikutan? Nah, gimana Anda bisa jadi konsultan kalau Anda tidak tahu apa yang sedang Anda kerjakan? Wah, gila. Oke, share dulu deh, biar semangat. Pontianak hadir. Oh, Lombok Panjaitan. Nur Latifah. Antonio hadir. Kurang ya, Coach. Mukadimah. Kurang ya, Coach. Jadi pertanyaannya pertama tentang Anda terbuka dengan peluang bisnis baru atau tidak. Tapi sebelumnya pertanyaan itu kita harus saling terbina hubungan. Benar, Syifa. Artinya yang seperti saya bilang standar. Makanya standarnya itu adalah kita harus tahu FORM-nya. Kita harus bina dulu. Kita lihat dulu kenyamanan orang. Apakah orang ini sudah nyaman berkomunikasi dengan kita atau belum. Nah, kalau orangnya sendiri tidak terbuka, tidak ada respon, terus Anda tawarin, mau terbuka nggak? Terbuka nggak untuk mengerjakan suatu peluang bisnis? Ya enggak lah, orang nggak nyaman. Selalu ingat, Anda di sini adalah memberikan, mengedukasi dan memberikan pemahaman, mengeducate dan memberikan understanding, mengeducate dan memberikan understanding. Itu gunanya apa? Untuk transfer belief. Transfer belief maksudnya apa? Mentransfer trust. Sehingga ada rasa percaya. Ketika ada rasa percaya, orang itu yang datang kepada Anda. Ini masalah trust kok. Jadi saya ngomong begini bukan berarti saya selamanya di trust orang. Enggak, saya sering ngalamin tidak dipercaya orang. Karena dalam proses pelajaran itu, kita proses berkembang itu, banyak sekali orang yang bisa tidak menerima. Kebanyakan orang itu kan suka menerima keberhasilan, tidak suka menerima kegagalan. Kalau masih dalam level, kalau Anda prospek orang-orang nggak percaya masih mending. Tapi kalau ada level tim yang Anda sudah build gede begitu, tiba-tiba mereka tidak percaya, itu yang masalah kan. Dan disitulah kita harus bisa belajar. Belajar bagaimana caranya kita untuk terus upgrade, keep up, maju terus gitu loh. Kita nggak bisa bergantung. Kadang-kadang trust itu tidak bisa dibuat-buat, itu alami gitu loh. Trust itu bisa dibangun. Bisa dibangun dengan apa? Sincere. Rasa kita membangun gimana sih silaturahmi yang kita bangun kepada banyak orang dengan tulus dan memberikan value kepada orang. Itu esensinya bisnis network marketing. Aduh, gak ada itu yang transaksional gitu loh. Jadi kalau Anda sudah berprinsipnya itu sudah transaksional, nunjukin duit, saya ulang-ulang lagi nih, nunjukin reward, nggak lama nanti bisnisnya, jaringan Anda nggak lama. Lah saya ngomong gini karena udah pernah ngalamin dan sudah bertobat kan, bukan nggak pernah. Jericho Pratama, oke, how are you bro? Latifah Jogja hadir bang, Suaryanto Yoto, jangan lupa share ya teman-teman. Dapat luar biasa, oi mas, top, mus tadi Widodo. Jericho forming, ya benar, sudah share coach. Jericho Pratama ini junior adik kelas saya di sekolah SMA dulu, tapi dia seorang network marketer juga ya. Jadi gitu, jadi sesimpel itu. Jadi kalau Anda selalu gini loh, berusaha untuk coba meriset apa yang terjadi di lapangan, apa yang Anda lakukan. Makanya gini loh, kenali dulu apa yang gini. Pertanyaan tadi, gimana caranya jadi konsultan bang? Gimana Anda mau jadi konsultan kalau Anda tidak mengetahui apa yang Anda kerjakan? Nah, masalahnya gini. Yang jadi problem saat ini adalah satu. Banyak orang merasa dia sudah tahu, padahal dia tidak tahu. Nah, yang jadi masalah itu adalah orang merasa tahu, padahal dia tidak tahu. Itu yang problem. Problem terbesar itu adalah ketika kita merasa tahu, padahal kita nggak tahu. Itu yang selalu dibilang di video sebelumnya. Saya bilang tidak ada mental pembelajar di situ. Kita merasa kita sudah tahu. Jadi kau bilang baik. Oh, sudah share bang, mantap. Maaf bang, baru bisa gabung, nggak apa-apa. Ya, artinya gampang kok sebenarnya, ya. Mudah kok sebenarnya kalau kita mau sedikit mempelajari, mau bayar harga. Nah, masalahnya sekarang ini, ya balik lagi nih, saya balik terus selalu berkaitan. Setiap materi kita itu, setiap materi yang saya bawa itu selalu berkaitan. Selalu orang tidak memposisikan bahwa bisnis yang dikerjakannya itu adalah bisnis yang sama pada umumnya gitu loh. Ya kewirausahaan atau entrepreneurship.
Jadi mindsetnya itu tidak sama. Dia merasa tuh selalu kalau ngerjain ini, bisnis ini, bisa dapat duit instan, bisa kaya cepat. Ini yang dipikiran dia, dan inilah yang selalu masuk di kepala orang. Kenapa? Nggak salah mereka juga, karena yang ditunjukin oleh banyak para pebisnis jaringan yaitu duit. Wah, kamu mau dapat duit ini, kamu mau dapat duit nih, kamu mau dapat mobil ini, gitu loh. Nah, itu yang bikin rusak bisnis ini, gitu loh. Nah, kalau bayangkan kalau semua transaksional seperti itu, ya, berapa orang dalam satu perusahaan itu yang dapat reward? Anda hitung deh, realistis, berapa orang yang dapat reward? Nggak nyampe 10% kok. Artinya, reward itu tidak bisa dijadikan acuan untuk mendidik orang. Itu hanya reward, hanya untuk yang berprestasi. Artinya dia harus ada bayar harga, harus ada term and conditionnya gitu loh. Jadi apa yang bisa nge-track orang baru itu adalah cara menentukan orang yang tepat, penentuan target market, riset, profiling. Nah, gimana caranya, Bang? Belajar, makanya ikut e-course Digital Networker. Saya baru bikin e-course tanggal 1 Mei kemarin, ya, e-course Digital Networker, kelas online khusus pebisnis jaringan. Ya, khusus pebisnis jaringan, di mana di situ saya mengajarkan bukan hanya teorinya, prakteknya juga, bagaimana membangun dari sosial media maupun digital marketing. Saat ini sudah diikutin lebih kurang 2000 orang dari hampir semua perusahaan MLM. Banyak dari Herbalife, banyak dari MW ada, dari Nuskin ada, dari Eco Racing ada, dari Tri-Car ada, dari apa lagi? Enagic ada, dari apa lagi? Name it, banyak sekali. Dari Shannon ada, dari RF3 ada, dari Greenwood ada. Sebanyak, semua hampir saya nggak bisa sebutin. Semua hampir perusahaan leader-leadernya bergabung dan belajar di situ. Ini bukan MLM, ini kursus belajar. Orang saatnya belajar. Karena selama ini mereka tidak punya pattern atau tidak melihat ada sesuatu. Tidak ada satu kursus yang betul-betul ngajarin para pebisnis jaringan untuk memanfaatkan sosial media dan juga digital marketing. Kalau ada pun yang ribet-ribet, gitu loh. Jadi mereka belajar ini untuk apa? Untuk meningkatkan skill mereka. Dan hampir 2000 loh, baru 1 bulan lewat, hampir 2 bulan lah. Itu udah hampir 2000. Anda bisa bayangkan bagaimana excitednya orang. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih detail, ya Anda harus ikut, harus terjun. Ya nggak mahal kok. Nggak mahal, bukan 50 juta kok. Cuman 150 ribu. 150 ribu setahun investasinya Anda. Ya. Dan bagaimana caranya bergabung, tinggal lihat aja nanti. Anda www.indrajayapurba.com www.indrajayapurba.com indrajayapurba.com, atau nanti saya taruh link deh. Anda tanya di sini, saya taruh link deh. Ya, itu bagian yang belum bergabung. Jadi artinya ya bayar harga itu penting. Mengetahui apa yang Anda kerjain juga penting. Gitu loh. Bukan berarti gini loh, ya. Kadang-kadang saya lihat banyak orang miss ini ya. Misleading. Ya. Kadang-kadang begini memang, ya. Banyak orang yang baru bergabung di bisnis jaringan, tiba-tiba dia mendapatkan reward. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi baru pertama langsung dapat reward, tapi tidak diikutin dengan peningkatan kemampuan skill dia ataupun knowledge dia, leadership dia, nggak ngikut gitu loh. Sampai akhirnya berarti dia pun ngajarin orang apa yang dia tahu, baik itu spam, baik itu begging orang, ya paksa-paksa orang, iming-imingin orang atau overclaim, dan akhirnya dalam waktu tertentu mungkin bisa terjadi sales seperti ini. Tapi nggak akan lama, ya, jaringan rontok. Nggak heran kenapa. Ya, jadi saya ini analisa kenapa banyak perusahaan tutup, ya karena begitu. Gitu loh. Artinya yang saya sebutkan ini pun berdasarkan pengalaman saya dari kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat. Jadi kesalahan itu supaya tidak terulang ke banyak orang, bahwa kita bisa berpuas hati, ya. Setelah kita bisa berpuas hati, kita bisa belajar, kita mau mengupgrade diri, ya. Tetapi kita mendapatkan reward juga, kita harus bangga. Tetapi ada cara yang lebih elegan untuk menyampaikan itu ke publik. Nah, di IDN itu, di course itu saya banyak ngajarin hal tersebut. Gitu loh. Jadi bukan, mungkin Anda
mungkin sering dengar gitu loh. Mungkin sering dengar istilah digital marketing, bisa sering dengar istilah sosial media. Tapi permasalahannya, orang yang expert di dalam dunia MLM dan di dunia digital ini, itu jarang ada orangnya. Ada orang yang cuman jagonya memang di dunia digital, kadang dia mau main MLM, kadang orang MLM coba untuk main digital. Jadi jarang dia yang punya dua skill ini. Nah, kalau saya memang banyak orang nggak tahu, saya di industri digital ini sudah dari 2001. Justru saya luan main digital daripada main MLM. Jadi rasanya pasti beda gitu loh, sentuhannya gitu loh. Jadi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kesalahan-kesalahan yang di banyak orang. Itulah yang kita buat di course itu. Oke? Jadi balik ke topik ya. Kenapa orang punya prinsip seperti itu? Ya, satu, ingat, karena mereka tidak punya knowledge. Yang kedua, sudah punya pengalaman buruk. Ya, jadi respon kita bagaimana kalau orang bilang saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngajak orang, saya nggak bisa ngerekrut orang, saya tidak punya teman. Itu bukan target yang tepat. Next. Saya begitu, nggak usah pusing-pusing. Itu, ini kebanyakan orang pusing dengan urusan gitu. Mas, maulah supaya jalan usahaku, waduh pakai WW nggak ngerti mas. Oke, nanti Bu Nini akan di-reply nanti linknya ya. Nanti akan di-reply Bu Nini. Oke. Setelah ikut EDN banyak yang mau berteman, mau belajar terus coach. Ya, mantap Pak. Berapa perusahaan marketing besar membuat kode etik larangan aktivitas memamerkan reward yang terlalu over. Lah karena gini Syifa. Seharusnya memang company internasional itu tidak menunjukkan reward-reward seperti itu. Biasanya kalau mereka mendapatkan jalan-jalan atau bentuk duit pun, kadang kan duit $1 juta atau reward rumah gitu, itu di event besar, bukan dipamerkan di sosial media. Bahkan beberapa company itu melarang statement bonus. Ini enggak, ini bukan itu yang saya kadang-kadang permasalahkan. Duit ditunjukin begini, cash gitu loh, duit ditumpuk-tumpuk gitu loh. Ya banyak begitu, bukan satu perusahaan ya, bukan menyebut satu perusahaan, banyak sekali, udah banyak banget. Jadi bukan satu orang ini, banyak banget yang seperti begitu, banyak banget. Nah, saya nggak berbicara salah benar gitu loh. Nah, anda pikirkan sendiri kalau ada orang yang join seperti begitu, yang hanya mentalnya hanya mengejarkan transaksional, kira-kira dia bisa bertahan nggak? Berarti kalau udah nggak dapat duit ditinggalin, karena dia nggak mentalnya. Nggak mental entrepreneurship yang dibangun dari awal. Oke. Oh, Bukhari. Apa kabar Pak? Pak Robin Hood yang dari Medan nih. Apa kabar Pak? Pak Robin. Aryo Padang nih. Nah, bagaimana caranya memberikan penawaran bahwa mereka bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan cara yang elegan Bang? Nah, bagaimana caranya memberikan penawaran bahwa mereka bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan cara yang elegan Bang? Maksudnya gimana sih? Coba Syifa, saya belum paham nih. Bagaimana caranya memberikan penawaran bahwa mereka bisa mendapatkan apapun yang diinginkan dengan cara yang elegan? Artinya kalau dia bergabung di situ apapun bisa didapatkannya, gitu. Cara elegan itu adalah memberikan fakta realistis. Kalau kamu kasih realistisnya, kalau kamu join pertama harganya segini, kalau kamu begini 1 bulan mengerjakan ini, ini yang kamu lakukan, kamu dapat ini. Kalau gini kamu ini. Artinya kita berikan secara elegan itu harus kasih secara bisnis hitungannya. Hitungannya itu adalah ada profitnya, pasti ada lossnya, ada risikonya, ada bayar harganya. Nah kan selama ini kan tidak dikasih tahu orang kan. Artinya cuma ditunjukin aja, oh lu kalau mau dapat segini join, kan gitu kan. Terus habis itu setelah orang join, ya udah cari orang lagi gitu ya. Orang tidak dikasih caranya gitu loh. Ini buat Syifa, tolong kayaknya saya salah nangkap pertanyaan kamu deh. Memberikan penawaran mendapatkan apa yang dia inginkan, itu saya belum paham maksudnya kemana. Padang hadir coach hebatku, terima kasih ya. Jadi apa ya, kita harus sudah mulai, gimana bilangnya ya, saya lagi pilih kata-kata ini, takutnya terlalu frontal nanti, terlalu ngegas gitu loh. Saya lagi milih yang halus gitu loh, karena kadang-kadang ya nggak semua orang bisa menerima perbedaan kan, apalagi
dia kelasnya nanti sudah punya yang dia sudah yakinin belasan tahun gitu, susah kan? Nggak semua orang gampang berubah gitu loh. Artinya itu yang menurut dia benar, ya oke lah, kita respect sama pendapat orang. Tapi ya yang saya bilang di sini adalah ayo kita maju, ayo kita mulai coba untuk menghormatin profesi kita ini, ya sebagai profesi lah. Mulai kita kembangkan diri kita, mulai kita meningkatkan kapasitas kita, ya. Jangan cuman hanya menganggap semua orang yang bernapas itu, semua yang berdarah itu adalah target Anda. Ya, Anda anggap semua bisa diprospek orang. Anda anggap semua orang itu adalah bisa jadi makanan Anda, target gitu loh. Kalau kita memperlakukan seperti itu, sampai kapanpun di industri ini nggak akan berkembang. Tapi kalau kita memperlakukan bisnis ini as profesional, kita tahu apa yang sedang kita kerjakan, kita mulai membuat orang nyaman, kita mulai membina hubungan dengan banyak orang, jadi akhirnya orang nyaman bertemu dengan kita gitu loh. Dan itu yang paling penting. Jadi bukan sekedar cuman bukan sekedar buat diri lu aja gitu loh. Ya tapi kita kadang-kadang nggak bisa nyalahkan orang. Kadang-kadang ya banyak yang gabung ke dalam bisnis network marketing ini kadang pepet. Banyak orang yang sudah orang punya utang lah. Kadang ya termasuk saya sempat dulu begitu gitu loh. Artinya memang yang ditarik itu, yang dia track itu orang-orang yang seperti begitu gitu loh. Orang-orang yang lagi susah gitu loh, diberikan iming-iming, oh bisa kehidupanmu nih, bisa merubah kehidupanmu nih gitu loh. Tapi tanpa dijelaskan kepada mereka, ya ada harus yang dibayar gitu loh, harganya harus yang dibayar di depan. Jadi nggak ngomong di depan, ngomong setelah orang join. Nah kalau orang udah join, disuruh cari orang dia pun nggak punya kemampuan, gimana dia mau cari orang? Itu yang terjadi. Di perusahaan networkingku dilarang pihak manajemen memposting nominal bonus. Diantara tujuannya untuk di perusahaan networkingku dilarang orang pihak manajemen memposting nominal bonus. Diantaranya tujuannya untuk kebaikan privasi si agen. Iya, mungkin beda-beda gitu loh. Tapi banyak orang saya lihat itu memang duit yang ditujukannya gitu loh. Harus privasi itu harus ada lah. Gitu guys. Jadi sekali lagi balik ke materi, kenapa orang bilang saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa cari orang, saya nggak bisa, saya tidak punya teman. Itu hanya alasan aja bahwa mereka itu bukan target market kita yang tepat. Jadi udah, kalau ketemu orang begitu, oke, kita tetap berteman, ya, kita tetap bersahabat, ya, jalin komunikasi dengan dia. Berarti dia orang yang bukan yang tepat, karena nggak semua orang bisa diprospek, ya. Kalau udah orang seperti begitu, ngapain lagi Anda harapkan? Mau jalan pun, kalau dia join pun nyusahin aja kok nanti. Itu. Jadi itu dia. Jadi itu dari dari perspektif orangnya tersebut. Gitu loh. Dari perspektif orang itu nggak perlu. Jadi dari kitanya kita nggak perlu rekrut orang itu. Tapi kalau dari dia, kenapa dia ngucap seperti itu? Karena dia tidak tahu tentang apa yang sebenarnya bisnis jaringan. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang akan dikerjakan dia tidak punya mindset entrepreneur. Yang ketiga, dia punya pengalaman buruk, mungkin dia pernah gagal kali, gitu loh. Jadi itu dia. Jadi lebih clear bagi Anda ketika kita berbicara tentang banyak hal-hal yang kita temuin di lapangan gitu. Jadi lebih unfriend nggak bang? Enggak dong. Selalu ingat, kita ini konsultan, kita ini membina relasi silaturahmi dengan semua orang. Orang misalkan menolak atau orang nggak cocok berbisnis dengan kita, silaturahmi dibangun dong. Kalau selama masih dia bisa berteman sama kita kan nggak ada masalah. We never know kedepannya bagaimana, kan kita nggak pernah tahu kedepannya gimana. Kalau silaturahmi kan tetap dibangun. Tapi kalau mungkin dalam sosial media dia tidak ada respon, nanti ke belakangnya tidak pernah komen, tidak pernah terjaga, ya nggak apa-apa, Anda unfriend. Ya. Jadi Bu Tasya, apa kabar? Ya, jadi gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya sampai keringat loh. Saya semangat banget nih. Makanya saya suka live di sini sebenarnya, karena ada pohon-pohonan. Enak gini.
angin sepoi-sepoi live. Udah angin sepoi-sepoi begini pun masih keringat saya. Ada pertanyaan nggak? Atau Anda punya pengalaman atau punya hal yang pengen disampaikan kepada saya? Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman untuk bagi Anda yang baru bergabung di sini, ini namanya program Growing with Digital Networker. Sekarang masuk ke dalam part ke-10. Berarti part ke-10 berarti ada part 1 sampai 9. Untuk menonton rekamannya supaya Anda terus bisa mengikuti, lihat di channel YouTube saya. Channel YouTube-nya namanya Indra Jaya Purba. Ya, Anda cari aja. Anda subscribe. Dan saya juga sering live dari Instagram, ya. Anda tinggal follow Instagram saya Indra Jaya Purba. Dan juga ini Anda jangan lupa juga untuk Facebook ini Anda follow juga setelah kita berteman atau enggak, follow dan Anda klik see first supaya Anda dapat notifikasi setiap saya live. Itu loh. Ya lumayan lah dengar-dengar ngoceh-ocehan Bang Indra, ya kan, menambah-nambah apa namanya, menambah-nambah ya kayak dengar-dengar lagu diulang-ulang. Tapi percayalah, semua berawal dari hal seperti ini. Biasanya orang yang, ya saya juga begitu, saya kemana-mana biasanya dengar terus. Saya rajin dengar, apalagi di pesawat tuh, saya paling senang baca buku sama dengar gitu loh, diulang, akhirnya tambah mateng, ya. Jadi kita tambah mengetahui. Jadi memang harus bayar harga. Bagaimana bersikap dengan orang yang sudah trauma dengan bisnis MLM? Nggak ada yang harus Anda bisa lakukan. Kenapa kita harus fokus sama, kalau dia merasa trauma biarin aja. Ngapain anda coba untuk yakinkan dia untuk join lagi? Nggak usah. Itu kalau saya. Mungkin berbeda dengan trik-trik dari orang-orang yang lain. Kalau saya tidak pernah, gini loh, saya tidak pernah mau menghabiskan waktu energi saya kepada orang yang sudah tidak mau. Capek ngurusinya. Dan biasanya orang yang seperti begitu nanti ketika dia udah jalan pun bikin masalah. Kan dia bilang, wah dulu saya gak mau, makanya diajak-ajak lu, paksa-paksa sih, makanya nih gak, ini masalah. Cari orang yang sefrekuensi dengan kita, yang betul-betul sama. Caranya bagaimana? Tanya orangnya, lihat kebutuhannya, apa permasalahan dia, beri solusi kepada dia. Wah ini saya udah ngomongnya udah clear banget ini sebenarnya. Tinggal Anda praktekkan. Gitu dia Pak Alkomari. Sekali lagi ya, teman-teman yang mau yang nonton ini belum bergabung ke dalam e-course Digital Networker, nanti saya kasih link di kolom komen ya. Oke? Ada pertanyaan guys, dan jangan lupa share video ini supaya banyak teman-teman kita yang melihat, supaya banyak teman-teman kita yang belajar. Kita memberikan kabar yang bagus supaya banyak orang melihat. Dengan nonton ini, siapa tahu itu mereka cari selama ini bisa jadi manfaat buat mereka, ini jadi value buat mereka, kan bagus. Kok toh nggak bayar juga kok. Setelah mereka jawab saya tidak bisa jualan, terus seterusnya, kita perlu menggali dengan pertanyaan kenapa. Perlu nggak Bang? Bisa juga, nggak ada masalah dengan itu. Kita kan pengen tahu, artinya kita sudah tahu, nggak bisa juga kenapa kita bilang gitu. Bisa aja kita gali. Ya itu kan namanya konsultan kan seperti itu, menggali. Gali terus. Tapi kita udah tahu dia nggak tertarik kan, nggak bisa jualan apa segala macam, kita gali terus. Coach, mohon pencerahannya. Saya selalu bilang, bila ingin join dengan saya, jangan melihat diri sayanya, tapi semangatnya dan fokus serta mau kerja keras. Saya bilang mereka sudah keluar uang tapi tidak aktif di bagian coach. Sebentar ya. Coach, mohon pencerahannya. Saya selalu bilang, bila ingin join dengan saya, jangan melihat diri sayanya, tapi semangatnya dan fokus serta mau kerja keras. Saya bilang mereka sudah keluar uang tapi tidak aktif demikian coach. Kalau saya ditanya Pak, ya, itu salesly, menurut saya itu sales. Kalau begitu, saya kalau diomongin orang seperti begitu saya nggak mau join. Justru saya bila ingin join dengan saya bukan join dengan saya tanya gitu loh. Kan kita tanya kebutuhannya dulu, apa permasalahan dia. Justru kita tanya balik ke dia, apa permasalahanmu atau apa yang membuat kamu belum mau join, gitu loh.
kita harus tanya dulu. Kadang mungkin orang nggak punya uang, kadang dia belum percaya sama kita. Jadi bukan yang bilang, jangan lihat diri saya, lihat semangatnya. Itu kan masih sales. Itu loh, untuk meyakinkan, nggak usah begitu meyakinkan orang. Tanya aja dia, kira-kira apa kebutuhanmu, bilang. Kau yang butuh apa dalam waktu dekat ini? Terus apa yang pengen kau kejar? Dan kira-kira dengan sekarang ini udah tercukupi belum? Nah, terbuka nggak kau mencari solusi yang lain? Kan begitu. Kalau saya begitu Pak Nur Salim. Betul Pak, habiskan energi kalau prospek sama orang yang belum sama mindset sama kita. Bukan lagi habiskan energi, buang-buang waktu. Masalahnya sekarang ini pebisnis MLM ini suka kali memprospek orang yang nggak mau, suka kali meyakinkan orang yang nggak mau, suka kali mencoba orang yang nggak mau. Udah tahu nggak mau, orang udah tahu nggak ada bisnis, nggak ada minatnya, dipaksa-paksa dengan diiming-imingin lah dengan ini. Makanya saya bingung. Itu akan, kalau diteruskan seperti itu akan merusak nama MLM aja nantinya. Itu loh. Siap coach, terima kasih pencerahannya. Good. Nah ingat loh, kalau Anda lagi prospek, lagi presentasi, itu nggak boleh bercerita tentang Anda. It's not about you, it's about them. Ini tentang mereka, yang dimana Anda bisa memberikan solusi kepada permasalahan mereka apa enggak. Gitu loh. Solusinya apa buat mereka gitu loh. Jangan Anda bilang, oh ini mobil ini solusi buat kehidupan kamu. Iya, terus bagaimana mendapatkannya? Bisa nggak dengan kemampuan dia seperti sekarang ini? Atau jujur-jujuran dalam hati Anda memang menarget dia. Kalau dia closing kan Anda dapat bonus. Karena tujuan pertama Anda memang begitu gitu loh. Itulah yang membuat berusakan semua gitu loh. Oh, kalau dia join 5 juta, saya dapat komisi 1 juta ini gitu. Itu di kepala Anda. Makanya selalu transaksional. Anda lupa sebenarnya namanya bisnis seperti begini adalah membuild relationship buat long term. Ya duitnya pasti dapet, cuman jangan ke situ masuknya. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya bilang ini ya. Maksudnya saya cuman menyampaikan dengan bahasa yang gamblang, bahasa yang sederhana sekali sebenarnya ini. Bahasa bumi bisa saya bilang. Karena permasalahannya sekarang ini karena kita coba meyakinkan orang, karena kita pengen kalau dia join jujur-jujuran deh. Kita supaya dapat komisi kan. Tapi berbeda dengan kalau misalkan ada niat di dalam hati Anda ini, setelah Anda gali dia itu, ini orang ini lagi susah nih, kayaknya gue harus bantu dia orang nih, ya. Tapi kita tanya lagi, apakah dia mau bangkit dari keterpurukannya gitu loh. Karena nggak bisa kita bantu juga kalau dia nggak mau. Nah di tempat kita ini, di Indonesia Raya ini tercinta ini, hati-hati. Banyak orang kita ini udah memang keadaan ekonomi pun terpuruk, usaha pun nggak mau. Memang mengerikan negara kita ini, memang bingung aku jadi kadang-kadang. Udah susah pun, usaha pun nggak mau, kerja pun nggak mau. Udah susah loh. Kan seharusnya kalau kita udah susah, udah nggak makan, ya memang usaha kan, bagaimana untuk membalikan keadaan gitu. Enggak juga, orang kita makan nggak begitu orangnya. Maksudnya mayoritas, tapi ya ada aja yang mau. Oke guys, ya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaannya? Pokoknya sekali lagi saya ingatkan, ini adalah part ke-10, berarti mulai ke depan kita masuk ke part ke-11. Ya. Oke. Semangat terus ya teman-teman ya. Tetap semangat, stay safe ya, tetap waspada. Ya tetap upgrade diri ya, tetap ya usaha, kita produktif, dari rumah tetap produktif. Ya. Senang terus bisa bersama teman-teman yang pada intinya saya pengen kita tercerahkan. Ya. Kita tercerahkan. Oke guys. Kalau prospek orang yang kenal kita suka nanya, kamu sudah dapat dari bisnis ini, buktikan dulu baru promosiin aku. Gimana tuh coach? Itu wasting time urusan sama orang gitu. Anda kalau buktikan dulu, Anda buktikan pun dia nggak join juga kok. Gitu loh. Yang gitu-gitu ngapain diurusin? Anda buktikan,
Anda berhasil, nggak join juga dia. Saya sering dulu gituin orang. Bukan, dia itu cuman nguji-nguji aja, cuman alasan-alasan untuk menghindar aja. Ya. Kalau misalkan dia dibuktikan begitu, dia udah gengsi join sama Anda. Paling join pun dia join sama orang lain dia. Itu mah orang-orang mental, mental begitu mah mental. Udah lah, dari awal tuh mentalnya itu pilihlah tim Anda yang tepat. Oke, Tasya Adinda. Thank you Bu semuanya, thank you ya. Kita ketemu lagi, saya mau jalan-jalan dulu dengan anak saya, jalan sore. Ya, bawa Elisheva dulu jalan-jalan. Kita ketemu lagi, sekali lagi jangan lupa share. Habis ini di close langsung share. Jangan takut lah share, masa share aja malu ya. Oke guys, thank you, see you, bye-bye.